Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, sehat selalu, saudara sebangsa setanah air. Oke, kali ini teman-teman, ini hasil analisa ya, mencermati, melihat, meneliti apa yang kita temukan. Ini bekas mata bor, mungkin infus ataupun apa dulunya. Pada akhirnya jebol teman-teman, jebol. Pohon ini rusak berat parah ya, oleh akibat perlakuan dari bahan-bahan organik yang diyakini selama ini menjadikan sebuah garu ya, fermentasi dan lain-lain. Ini busuk semua teman-teman, busuk ayu, busuk semua, jadi kentongan rusak, sampai ke dalam kosong. Ini karena jumpa, proses jumpa jadi jebol pohon ini, jaringannya rusak semua. Bahkan pohon bisa merana dan mati. Harapannya ini bertahan ya, bertahan masih hidup, nanti dikasih pupuk dan obat juga supaya bertahan untuk hidup. Ini busuk semua teman-teman, busuk bisa mati ya. Ini salah satu metode proses yang dilakukan memakai fusarium. Jadi di sini nggak ada unsur mau menjatuhkan produk sebuah orang. Ini saya mengatakan suatu kenyataan yang selalu saya analisa ya, dari berbagai provinsi. Sekarang berada di Prabu Muli, kita melihat tegaan di kebun Prabu Muli. Jadi semoga ini menginspirasi dan menambah pengetahuan untuk teman kita semua yang selalu mengikuti channel konten Agarwood ya. Semoga bermanfaat dan jadi inspirasi ke depannya ketika kita berkarya di dunia garu. Ya, sebagian ada yang tunas juga teman-teman. Ini bagus untuk generasi penerus ya. Itu. Ini juga bekas-bekas proses dari impus gitu. Oh, ini alaminya. Coba kita cek tes kadar teman-teman. Ada inspirasi sedikit ini. Ini tanahnya cukup bagus, hitam tanah ya. Nah, cuman bagus ini di sini getah-getahnya. Daripada alokasi yang kemarin, bagusan getah di sini. Sama-sama tipisnya pun bagus. Kita juga nanti cari mangkok corong yang kecil-kecil, kiranya suspek akan saya carving untuk melihat kadar getah di tempat ini. Harusnya sangat bagus. Tanahnya sangat mantap. Namun ketika cabai ditanam dan terong pun juga ini butuh perlakuan obat yang namanya multitani. Nah, kita punya produk itu, nanti akan diaplikasikan, dicoba apa perbedaan ketika memakai multitani sama tidak ya. Jadi ini di kebunan mantap-mantap garunya teman-teman. Mantap, kebunnya dirawat terus, cuman pupuknya yang kurang ini, yang kurang tepat. Pak, ini juga proses over teman-teman ya, overdosis karena begitu banyaknya jumlah obat yang diperlakukan dalam batang, dan pada akhirnya banyaklah pengeroposan dan kosong ya. Nah, inilah yang terjadi teman-teman ketika obat sangat terlampau banyak kita berikan ke dalam batang garu. Nah, ini busuk semua ya. Harapannya ke depan pohon ini tetap bertahan sehat, dipulihkan kembali, baru mulai membentuk proses-proses baru ya. Ditangani dengan tepat dosisnya dan melihat sistem proses supaya jaringan tidak putus untuk bertahan mendapatkan hasil getah yang bagus. Nah, semoga terinspirasi teman kita semua dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, ini kosong semua teman-teman, dari bawah sampai ke atas. Seperti yang sudah pernah saya bongkar ketika menemui kayu yang kosong seperti ini itu ya. Dinding-dinding tumbuh kambium baru, kalaupun ada garunya sangat tipis sekali, tidak sesuai dengan hasil kerja kita ya. Capek menunggu menanam, itu hasilnya kurang maksimal. Jadi
nilai ekonominya sangat mengecewakan. Oke, semoga bermanfaat dan inspirasi teman kita semua. Dari apa yang saya bagikan bisa menginspirasi. Ini hanya berbagi, saya tidak merendahkan karya siapapun, namun inilah kenyataannya ketika kita memakai fusarium ya. Resiko-resiko apa yang harus kita akan dapatkan. Nah ini teman-teman, bolong keropos jebol di dalam jadi tanah seperti ini, rusak semua teman-teman, rusak. Dan garu itu tidak ada, nggak ada garunya. Beda dengan proses ini ya, prosesnya apa, PPGG. Nah, yang dinding-dinding selalu terbawa oleh garu dan aroma busuk itu nggak ada teman-teman. Walaupun keropos jadi jabuk, ketika pakai PPGG itu tidak ada aroma, karena PPGG sendiri dibuat bukan dari fermentasi cuka gula ya, bukan. Karena disitulah PPGG hadir membantu para petani kita yang ada di Sabang sampai Merauke ya. Ada ketua-ketua grup yang selalu membantu inspirasi teman-teman kita semua dan memberikan praktek-praktek hasil kerja nyatanya sudah dilaporkan dari mulai 2 bulan sampai 7 bulan dan seterusnya nanti. Nah ini yang juga busuk teman-teman, sama dengan tadi ya yang itu. Nah pohon ini ya. Nah, ini yang sudah busuk sampai habis, sudah rata sama tanah teman-teman. Nah itu juga, nah itu hancur. Oke, sekalian kita evaluasi untuk menambah wawasan kita semua ya, bukan saja teman yang di grup, juga semua pemirsa di channel konten Agarwood ya. Nah ini teman-teman, kita belajar histori dari kerusakan seperti di alam. Nah ketika pohon akan menjadi garu itu, ini histori. Ini sangat menarik ini. Kulit saja bisa wangi teman-teman, ketika kita melakukan pakai organik yang baik ya. Artinya ada aroma wangi di alam. Namun ketika kita memakai fusarium itu berbeda aroma wanginya teman-teman. Walaupun ini sering dinyatakan, diklaim bahwa ini adalah garu yang jadi ya seperti ini. Namun kenyataannya tidak teman-teman. Ketika kita buat produk suling ataupun apa itu, aromanya menyimpang teman-teman dari hasil fermentasi. Karena obatnya fermentasi itu dimana-mana semuanya memiliki aroma khas, bau ya, berpengaruh. Apalagi ditambahi oleh cuka, gula, kecap asin atau yang lain-lain. Nah ini apuk semua teman-teman. Nah, betapa ininya. Kita nanam pohon garu sudah lama, bertahun-tahun ya, tanam besar, lalu proses gagal, hancur seperti ini. Kita menunggu aja udah capek teman-teman. Dengan melakukan proses juga tenaga, ongkos, biaya ya. Nah menunggu sekian tahun itu banyak mencapai kegagalan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, saya cek dulu teman-teman. Jadi betul-betul hancur teman-teman. Nah ini akibat fermentasi itu ya, ngancurin pohon. Bahkan telah diklaim bahwa fusarium itu sanggup mematikan pohon garu ya. Nah, seperti batang pisang juga, fungus fusarium itu memang mematikan. Itu kalau saya kaji lebih jauh lagi juga berdampak ke batang-batang pisang yang ada di sekitar kita, itu menambah penyakit banyak teman-teman. Itu juga terkontaminasi karena apa, cendawan jamur itu nggak nampak sama mata kita, dia terikut angin ataupun apa ke tanah, itu juga akan menjalar ke tanaman yang lain. Itu sangat berpengaruh. Namun saya nggak bahas kajian tentang itu, ini masih digaru. Banyak sekali yang kosong teman-teman. Ini juga mati teman-teman. Sayang sekali. Jadi betul-betul merusak ya, merusak jaringan. Nah fusarium itu sekali bekerja betul-betul ganas. Ketika dosis tinggi ya, inilah akibatnya, bisa melumpuhkan jaringan tanaman dan mematikannya. Nah nggak ada garunya teman-teman, beda dengan PPGG. PPGG mau remah seperti ini, dibaliknya itu pasti garu, sudah dijamin 90% teman-teman. Saya nggak promosi masalah obat dan lain-lain, dan tidak menjatuhkan produk siapapun. Saya hanya bicara tentang kenyataan yang ada di setiap kebun-kebun yang saya survei ya. Ya inilah hasilnya. Semoga harapan ke depan kita bisa maju bersama ketika berani mengubah pola pikir kita, mindset kita mengenai obat-obat organik yang kita buat. Nah ini hancur teman-teman.
Nah, ini yang mati udah habis sama tanah, teman-teman. Ini garunya. Nah, ini batangnya betul-betul habis. Nah, ini batangnya yang udah tumbang dari pelapuan tadi itu ya. Nah, pada akhirnya tumbang, teman-teman. Nah, tumbang seperti inilah yang terjadi. Nah, ini batang-batang yang mati. Ini. Nah, ini fusarium, banyak penyakitnya. Nah, disinilah pada akhirnya tanah yang ada di tempat kita juga akan terkontaminasi, berpengaruh kepada tanaman-tanaman lain. Kesuburan tanaman yang lain itu akan juga terganggu, teman-teman. Nah, ini. Nggak ada garunya. Jadi itulah bercerita tentang fusarium tadi, teman-teman ya. Ya, kayu yang mati-mati tadi. Oke, saya akhiri dulu. Nah, itu bentangan cukup luas, masih banyak ribuan pohon di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya sehat selalu, saudara sebangsa setanah air. Terus semangat dan semangat.